Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal dan pembahasan UTBK SBMPTN pada bidang Saintek Biologi. Contoh soal nomor 1. Jaringan tumbuhan yang memberi kekuatan sehingga tumbuhan itu tahan terhadap lentingan adalah A. Tracheit, B. Sclerenchyme, C. Collenchyme, D. Palisade, E. Meristem. Pembahasan. Sclerenchyme berfungsi untuk melindungi bagian dalam atau memperkuat batang tumbuhan, juga membentuk sel batu atau skleroid. Collenchyme berfungsi untuk menyokong jaringan batang muda agar lebih kuat. Tracheit berfungsi untuk menyokong xilem. Dan palisade adalah jaringan bunga karang yang banyak mengandung klorofil. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Collenchyme. Contoh soal nomor 2. Anak mengalami pertumbuhannya terlambat. Ciri-ciri sekunder pada pria wanita mengalami keterlambatan disebabkan oleh hiposekresi hormon. A. Gonadotropin, B. Adrenalin, C. Sekretin, D. Tiroid, E. Melatonin. Pembahasan. Kelenjar hipofis atau pituitari adalah kelenjar di dasar tengkorak yang menghasilkan gonadotropin, di mana fungsinya pada wanita adalah untuk merangsang pertumbuhan folikel, ovarium, dan ovulasi. Sedangkan pada pria, berfungsi untuk merangsang pertumbuhan atau pembentukan sperma, FSH dan LH, serta untuk merangsang pemasakan sperma atau ICSH. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Gonadotropin. Contoh soal nomor 3. Pada evolusi biologi, terjadi tahap-tahap perkembangan makhluk hidup. Organisme yang dapat menggunakan ARN sebagai cetakan dalam sintetis protein disebut A. Prakariot, B. Eukariot, C. Eugenot, D. Progenot, E. Eukariot. Pembahasan. Berikut adalah tahap hipotetik evolusi sebagai berikut. Yang pertama, mikrosfer. Terbentuknya proteinoid yang memiliki aktivitas katalitik terbatas. 2. Pregenot. Mampu mensintetis dengan menggunakan pola cetakan protein. 3. Eugenot. Mikrosfer yang menyerupai sel yang mampu mensintetis protein dengan menggunakan ARN sebagai templatenya. 4. Prokariot. Mampu menggunakan DNA sebagai pola cetakan dalam membentuk protein. 5. Eukariot. Prokariot yang saling bersimbiosis. 6. Eukariotik. Organisme yang sudah memiliki membran inti. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Eugenot. Contoh soal nomor 4. Tes amilum untuk menguji hasil fotosintesis dilakukan terhadap daun tumbuhan hijau sebab A. Daun merupakan organ yang paling banyak mengandung klorofil. B. Fotosintesis hanya terjadi pada daun. C. Hanya daun yang terkena cahaya matahari secara langsung. D. Pada daun terdapat stomata. E. Daun merupakan organ yang sangat penting. Pembahasan. Fotosintesis adalah pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau melalui proses biokimia pada klorofil dengan bantuan sinar matahari. Fotosintesis terjadi di daun yang mengandung klorofil dan hasilnya berupa karbohidrat yang disimpan dalam daun. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Daun merupakan organ yang paling banyak mengandung klorofil. Contoh soal nomor 5. Pada fase inspirasi atau ekspirasi, volume udara yang dimasukkan atau dikeluarkan sebanyak A. 3.500 cc, B. 1.500 cc, C. 1.000 cc, D. 500 cc, E. 200 cc. Pembahasan. Fase inspirasi adalah fase kontraksi otot diafragma sehingga rongga dada membesar. Sedangkan fase ekspirasi adalah fase relaksasi atau kembalinya otot diafragma ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada mengecil. Saat fase inspirasi atau relaksasi, volume udara atau volume tidal yang dikeluar atau masukkan sebanyak 500 cc. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. 500 cc. Contoh soal nomor 6. Berikut ini yang merupakan ciri dari meiosis adalah A. Terjadi pada sel tubuh. B. Terjadi satu kali pembelahan. C. Terjadi pada sel somatik.
D. Sifat anak sama dengan setengah sifat induknya. E. Jumlah sel anaknya 2. Pembahasan. Meiosis adalah salah satu cara sel untuk mengalami pembelahan. Ciri pembelahan secara meiosis adalah 1. Terjadi di sel kelamin. 2. Jumlah sel anaknya 4. 3. Jumlah kromosomnya setengah induknya. 4. Pembelahan terjadi 2 kali. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Sifat anak sama dengan setengah sifat induknya. Contoh soal nomor 7. Fungsi papula pada Echinodermata adalah A. Alat reproduksi seksual. B. Alat gerak dan saluran air. C. Saluran makanan dan ekskresi. D. Alat ekskresi dan respirasi. E. Membantu alat reproduksi. Pembahasan. Papula adalah alat pernapasan pada bintang laut dan merupakan muara akhir dari kaki ambulakral yang berfungsi sebagai alat ekskresi dan respirasi pada Echinodermata. Papula keluar dari bagian tubuh bintang laut, bentuk seperti pipa kecil yang berlubang digunakan untuk respirasi. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Alat ekskresi dan respirasi. Contoh soal nomor 8. Dalam tubuh vertebrata, jaringan yang tumbuh dan mengalami spesialisasi dari ekstodem misalnya A. Jaringan saraf pusat. B. Jaringan lema. C. Epitelium dari usus. D. Jaringan otot. E. Jaringan saraf pada otak. Pembahasan. Jaringan embrionik pada ekstodem akan berkembang menjadi kulit sebagai penutup tubuh dan akan berkembang juga, tetapi hanya film tertentu saja yang lapisan ekstodemnya akan menjadi sistem saraf pusat. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Jaringan saraf pusat. Contoh soal nomor 9. Dalam pertumbuhannya, akar dapat membentuk akar-akar cabang yang dihasilkan oleh A. Sel rambut akar. B. Kortek. C. Cambium gabus. D. Perisikel. E. Pusat akar. Pembahasan. Cabang akar atau akar lateral berasal dari prokombium dan dibentuk oleh pembelahan sel-sel perisikel. Sel perisikel dapat terus-menerus membelah dan dapat tumbuh ke arah samping sehingga membentuk cabang akar. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Perisikel. Contoh soal nomor 10. Rhizopus adalah jamur yang dimanfaatkan manusia untuk pembuatan tempe. Pembiakan secara generatif dari jamur tersebut terjadi dengan cara pembentukan A. Zoospora. B. Zygospora. C. Sporangiospora. D. Ascaspora. E. Homospora. Pembahasan. Rhizopus merupakan jamur yang sering digunakan dalam pembentukan tempe. Jamur ini aman dikonsumsi karena tidak menghasilkan toksin dan mampu menghasilkan asam laknat. Rhizopus termasuk Zygomycotina dengan hifa tidak bersekat, reproduksi aseksual dengan Sporangiospora, dan seksual dengan pembentukan Zygospora. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Zygospora. Terima kasih telah menonton video Media Eduka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.